Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1447 Hijriah dengan uh, Putu Buku Ramadan tahun ini saya mengambil satu bukan tema ya, program programnya terlalu serius ya. Tapi yang jelas memang saya memilih program TASA namanya TASHSA gitu. Tadabbur Al-Qur'an satu hari satu ayat. Jangan ditangkap terlalu serius ya, ini tadabbur itu adalah refleksi diri atas satu ayat gitu. Jadi ini mirip banget konsep putu buku ya. Kalau putu buku itu adalah apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan setelah saya membaca satu buku, maka tadabbur ini ya seperti refleksi diri, apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya mengkaji satu ayat. Saya nggak berani hanya membaca ya, karena rasanya kurang kalau hanya sekedar baca satu ayat lalu coba ditarik ke diri kita gitu. Ini kayaknya nggak apa-apa lah saya sebut mengkaji ya, agak serius ya tapi nggak apa-apa karena saya memang sudah coba cari buka tafsir itu kalau tidak ada dua jenis ya, tafsir umum dan tafsir khusus. Tafsir umumnya seperti apa, tafsir khusus apa, walaupun dengan keterbatasan. Saya udah cerita kemarin ya, posisi Ramadan saya akan lebih sering di sini di Maumere, dan buku-buku saya apalagi buku-buku tafsir saya itu ada di Bekasi gitu. Jadi saya hanya beberapa yang ada di sini, ada satu ya, Quran dan hafalan, terus skaf juga, dan beberapa e-book tafsir ya. Jadi sangat terbatas, tapi tidak apa-apa. Saya tidak cenderung ke sana karena ini bukan tafsir, ini hanya tadabbur. Saya hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan terhadap satu ayat. Hari pertama, ini adalah hari pertama Ramadan. Saya justru mengambilnya terlalu cepat ini. Sebenarnya malam Ramadan pertama gitu. Jadi setelah tarawih pertama saya langsung sharing di sini. Saya teringat satu ayat ketika bicara perencanaan. Ini sebenarnya saya catatkan justru ketika kemarin mau sharing tentang apa program Ramadan itu. Yang saya ingat pertama ayat ini, surat Al-Hasyr ayat 18. Ini termasuk ayat populer ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi saya membagi 5 sih, Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu itu wahai orang-orang yang beriman. Ini bicara tentang siapa sasaran ayat ini siapa? Ini adalah orang-orang yang beriman yang memiliki landasan keyakinan. Kemudian ittaqullaha agar dia bertakwa, seruan untuk bertakwa. Bertakwa dengan terjemahan Depak itu standar ya, menjalani apa yang melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang ya. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang hadis, ada yang menjelaskan bahwa takwa adalah seperti berjalan di jalanan penuh duri, maka kita berhati-hati. Nah, itu takwa. Jadi di ayat ini orang-orang yang beriman diminta untuk berhati-hati, untuk bertakwa. Setelah itu watangdur nasub maqad damat lihat, dan lihatlah atas dirimu apa yang telah terjadi untuk esok hari. Ini mungkin posisinya di tengah ini. Sepertinya ini tema utama ayat ini. Lihatlah yang terjadi dalam dirimu, apa yang telah terjadi untuk esok hari. Jadi inilah yang saya sering gunakan sebagai ayat perencanaan tuh ini, karena kita mengevaluasi yang telah lewat untuk merencanakan esok hari gitu kan. Kemudian wattaqullah lagi, ada seruan bertakwa lagi. Ini menurut saya kenapa diulang gitu, tentu ini taukid ya, dalam rangka menegaskan. Namun sebenarnya kalau kita melihat tengahnya ini kan ada lampau dan esok ya, ada yang telah lampau dan telah yang esok. Maka ittaqullah yang ini adalah bagaimana merencanakannya dengan kehati-hatian dan menjalaninya dengan kehati-hatian. Mungkin begitu ya, saya nangkapnya begitu. Jadi ada dua takwa yang mengapit frasa wa tangdur nasumma qaddamat liqad, diapit oleh dua seruan takwa. Kemudian yang terakhir ditutupnya dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti. Khabir itu kalau di beberapa terjemahan tuh maha teliti. Berarti dia detail atas yang kamu lakukan. Menarik ya, ketika ada seruan untuk mengevaluasi yang lalu merencanakan esok hari, itu diapit dengan dua seruan takwa, dan ternyata diakhiri dengan
mengingatkan bahwa Allah maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Berarti perencanaan pun mestinya teliti. Mungkin begitu. Saya nangkapnya begitu. Nah, kalau standar saya mungkin yang esok hari sampai dengan hari ke-20 Ramadan, saya akan coba sampaikan seperti ini, ayat, terjemahannya. Lalu saya sebenarnya udah ngumpulin beberapa tafsir. Tafsir itu ada dua ya, umum dan khusus gitu. Tafsir Wajizi dan tafsir Tahlili gitu. Saya sebenarnya nyomot-nyomot sih udah, tapi mungkin enggak usah saya sampaikan semuanya ya. Toh ini konten ini adalah untuk fokusnya pada tadaburnya, tadabur refleksi ke diri saya gitu atas ayat ini. Yang jelas memang ini seruan takwa ya. Bahkan ada tafsir tahlil ini yang saya dapatkan di web tafsir.web ya. Tafsir web itu dia menceritakan tentang ini dihubungkan dengan Al-Baqarah 177. Ada dihubungkan dengan itu. Bagaimana kebajikan itu adalah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat ya. Untuk yang beriman pada hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi ya. Pada Allah ya, maaf, Allah di akhir malaikat. Jadi rukun iman disampaikan, kemudian apa yang harus dia lakukan. Nah, pelaksanaan perintah inilah yang sebagai penguat dari ayat yang tadi, ayat perencanaan tadi. Ini versi kitab apa ini? Saya main comot-comot aja nih. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan seorang putu ya, saya pribadi. Mungkin nanti teman-teman juga ya, silahkan. Saya senang setiap berbicara tentang rencana, saya pertama kali ingat ayat ini. Menurut saya unik ya, karena ada proses monef ya, monitoring evaluasi. Kalau wal tangdur itu kan dari kata umzur, nazoro yang zuru, umzur itu beda dengan ro'a ya ro'u. Melihat dalam bahasa Arab itu beda-beda peringkat gitu ya. Kalau ro'a tadi kan melihat saja, melihat itu biasa standar. Tapi kalau nadoro wal tangdur itu melihat dengan cermat ya, wal tangdur. Sehingga ketika kita wal tangdur nasuma qaddamat ligot ya, berarti ini melihat masa lalu itu dengan cermat. Seru ya. Inilah yang mungkin cocok di malam ini malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Saya terus terang beberapa hari ini saya nyetel ulang buku-buku di segmen Ramadan. Saya melakukan hal seperti ini ternyata sudah dari 1444 Hijriah. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu sudah tak lakukan ini, dan saya kemarin coba setel ulang dengan berbagai, diketawain juga sama anak-anak karena Bapak lagi nonton rekamannya sendiri. Jadi sebenarnya saya ingin takut damat ligot, saya ingin melihat apa yang telah saya lakukan gitu. Sehingga kalau bahasa saya sih, saya khawatir menjadi orang tua yang, kan penyakitnya orang tua itu gitu ya, ngomong yang diulang-ulang gitu. Saya nggak ingin mengulang-ulang sesuatu yang sama gitu. Tapi selain itu juga saya ingin tahu bahwa sebenarnya ada progres apa dalam perjalanan saya gitu ya. Nah, ini mungkin sekalian sharing aja ya, mungkin teman-teman, kalau Ramadan itu kita jadikan sebagai madrasah dari satu sekolah, rasanya wajar ya kalau kita awali dengan renungan ayat ini untuk mengevaluasi Ramadan dari Ramadan tahun ke tahun itu kira-kira ada nggak sih progresnya gitu? Apa jangan-jangan kita bergerak di situ-situ saja gitu? Yang jelas sih pasti kita tambah tua. Itu tidak bisa disangkal, kita tambah tua. Tapi penambahan tua ini apakah ada penambahan kedewasaan, apakah penambahan macam-macam ya. Kalau mau evaluasi itu banyak banget ya. Termasuk Ramadan tahun ini adalah Ramadan pertama saya di usia 50 tahun. Kepala 5, dan ini saya pikir mau banget untuk seorang putu ya. Pada 40 aja udah mendebarkan. 40 itu usia matang harusnya. Dan saya 50 udah mulai agak membusuk. Karena itu ayat ini tetap relevan, saya ulang-ulang, saya kaji ulang, saya terus kontemplasi di malam ini. Mungkin ya itu tadi, saya memikirkan pencapaian saya dan apa hal-hal yang masih perlu saya perbaiki. Banyak banget tentunya ya, banyak banget. Lihat untuk esok hari. Nah, untuk esok hari inilah yang
kita rencanakan. Karena itu di awal sebelum Ramadan kemarin, ya ini sekarang udah Ramadan, tapi belum mulai puasa. Sebelum Ramadan kemarin saya sudah bikin silabus untuk 20 hari. Sengaja saya 20 hari karena 10 hari terakhir itu kemungkinan itikaf, dan mungkin akan berbeda 10 hari terakhir di tahun ini. Jangan-jangan ada yang kepotong mudik karena saya agak jauh ya mudiknya. Sekarang saya dari Maumere ke Bekasi, sehingga mungkin akan terpotong-potong. Tapi karena itulah saya ingin mengumpulkan bekal di awal-awal, sehingga pas akhir-akhir keteteran tuh masih bisa ketutup lah gitu. Kemudian apalagi perencanaan, kita coba cari. Sebenarnya nanti perencanaan ada beberapa ayat ya, jadi saya akan mengulang-ulang tentang materi perencanaan sampai 3 hari ke depan kayaknya sih, 3 atau 4 hari, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Karena saya nemu ayat tentang perencanaan itu ada beberapa. Yang pertama ini dulu lah, Oke, mungkin itu ya, sekalian buat teman-teman, buat saya juga sih ya, artinya apa yang saya rencanakan, saya jadi khawatir kalau terlalu detail merencanakan tuh. Sementara di sini ditutupnya dengan ittaqullah dan innallaha khabirum bima ta'malun ya. Kita harus bertawakal. Karena bertawakal ini mungkin ini saya coba nyari obat sendiri. Terlalu kenceng merencanakan, terjebak di tulul amal, berpanjang-panjang angan-angan, jangan-jangan saya malah jadi takut gitu ya. Padahal sebenarnya di saat setelah merencanakan itu ada wattaqullah, ya udah serahkan lah ya, kita waspada, hati-hati menjalankan, tapi ada ruang-ruang takdir yang di luar kendali kita. Jadi itu yang mungkin harus tak pahamkan gitu, sehingga saya tidak mudah terluka kalau tidak sesuai dengan target gitu ya. Kemudian apalagi ya yang aku khawatir tuh ya itu sih mungkin ini, karena ini masih hari pertama. Jadi semoga sih kita bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Dan saya selalu teringat di satu spanduk yang ini menjadi amal jariah buat si pembuat desainnya. Ini saya ketemu udah beberapa tahun yang lalu di pinggir jalan di kota Jakarta. Ada spanduk dari satu masjid gitu bertuliskan, pastikan setiap detik di bulan Ramadanmu bermanfaat atau berkah ya, saya lupa berkah. Itu menurut saya unik sekali itu. Seruan itu tuh menarik buat saya karena kena di hati gitu. Setiap detik di bulan Ramadan, berarti kan kita dengan satuan waktu yang lebih kecil gitu, terus dipastikan bermanfaat gitu. Wow, ngeri banget ya. Tapi itu unik sih. Dan itu terhubung dengan innallaha khabirum bima ta'malun gitu. Kenapa ayat tentang perencanaan ditutup dengan sungguhnya Allah maha teliti, maha cermat dengan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan ketika kita merencanakan, ayo coba dengan satuan waktu yang lebih pendek gitu. Ya, kalau saya tadi kan bikinnya per hari ya, sampai dengan tanggal 20. Mungkin nanti saya mulai lagi atur dengan lebih rigid lagi terkait hari, waktu-waktunya gitu. Contoh misalnya tilawah, bagaimana tilawah yang efektif, bagaimana tetap bekerja, bagaimana saya bisa tetap istirahat, bagaimana pola buka dan sahur saya. Ketika itu lebih rigid, mungkin akan lebih ringan gitu. Mungkin seperti tadi pesan di spanduk gitu. Jadi setiap detik di bulan Ramadan ini penuh makna apa ya? Saya lupa ya, penuh makna atau berkah saya lupa ya. Tapi yang jelas itu kan artinya kita hanya memberikan makna atau arti atau manfaat pada detik-detik Ramadan. Ngeri ya. Semoga bisa, dan kita jalan bareng lah ya teman-teman ya. Pandu saya juga termasuk yang khawatir betul dengan usia tua saya itu. Sebenarnya saya udah nggak boleh melakukan pemakluman gitu, karena saya sudah waktunya lebih matang ya, udah mendekati membusuk. Wallahu a'lam bishawab ya, semoga dimudahkan. Selamat berpuasa, melakukan ibadah puasa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.